Sobat bisnis, sejumlah BUMN dikabarkan akan memberikan dividen jumbo. Hal ini dijanjikan Menteri BUMN Erick Thohir. Apakah ini akan berpengaruh ke pergerakan sejumlah emiten BUMN? Simak ulasannya berikut ini, hanya di Market Wrap Up. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada posisi 6.914,54 pada perdagangan Rabu 15 Februari 2023. Hanya dua sektor yang mengalami penguatan dari 11 indeks sektoral. Dua sektor tersebut adalah kesehatan dan konsumer non-siklis dengan penguatan yang cukup tipis. IHSG bergerak di rentang 6.946,034 hingga 6.961,92. Sebanyak 189 saham menguat, 311 saham melemah, dan 206 saham tidak berubah. Kita beralih ke harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah dunia terkoreksi pada perdagangan Rabu 15 Februari. Pelemahan tersebut terjadi di tengah kenaikan data inflasi Amerika Serikat yang lebih tinggi dari perkiraan. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian akan kebijakan moneter lebih lanjut yang akan dilakukan oleh The Fed. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menjanjikan dividen besar dari perusahaan BUMN pada 2023. Erick menargetkan dividen dari BUMN akan melebihi dari target yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Dari laporan keuangan unaudit, pendapatan BUMN bertumbuh dari 2.292 triliun rupiah menjadi 2.613 triliun rupiah. Sementara itu, laba bersih pada 2022 meningkat signifikan dari 125 triliun rupiah menjadi 303,7 triliun rupiah atau naik 179 triliun rupiah. Oleh sebab itu, Erick optimis dapat berkontribusi lebih kepada negara. Dari 12 klaster yang dimiliki BUMN, sektor jasa keuangan menjadi yang paling tinggi kontribusinya. Misalnya, BBRI yang mencetak laba melebihi 50 triliun rupiah. Dari 12 klaster yang dimiliki BUMN, sektor jasa keuangan menjadi yang paling tinggi kontribusinya. Misalnya, BBRI yang mencetak laba melebihi 50 triliun rupiah. Kemudian BBTN melampaui 3 triliun rupiah. BBNI lebih dari 18 triliun rupiah dan BMRI 44 triliun rupiah. Selain itu, dari sektor energi, PT Adaro Energi Indonesia Tbk Adaro mengumumkan buyback saham di tengah harga yang volatil dengan target maksimal 4 triliun rupiah. Saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% dari modal disetor. Dan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% dari modal disetor perseroan. Pembelian kembali saham Adaro dilakukan secara bertahap dalam periode 3 bulan, terhitung sejak hari ini 15 Februari 2023 sampai dengan 15 Mei 2023. Itu dia kabar pasar untuk hari ini. Sobat bisnis bisa mendapatkan berita selengkapnya hanya di bisnis.com. Demikian ulasan Market Wrap Up hari ini, Rabu 15 Februari 2023. Sampai jumpa.